Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan lanjut mengenai pivot table. Jadi, pivot table itu adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar, dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Jadi, jika Anda memiliki data yang terdiri dari banyak kolom atau field, tentunya dari data tersebut perlu bisa dibaca untuk dapat diartikan atau disimpulkan maknanya. Namun demikian, dengan adanya ratusan atau ribuan atau bahkan ratusan ribu baris data, tentunya akan sulit bila Anda harus menyimpulkan kecenderungan apa yang terjadi pada data Anda. Membandingkan antara field atau kolom satu dengan yang lainnya, perulangan data, hubungan perulangan data pada suatu periode, dan lain sebagainya. Untuk melakukan analisa pada data tersebut, diperlukan langkah-langkah pengelompokan, pengurutan, serta pengolahan data sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya Microsoft Excel sudah menyediakan fitur sorting atau pengurutan data, filtering atau penyaringan data, serta subtotal pada sebuah tabel. Namun jika Anda merasa fitur itu masih kurang, maka sepertinya Anda membutuhkan pivot table. Jadi Excel itu sudah menyediakan fitur sorting. Ini fitur sorting di sini ada dari oldest to newest, ada newest to oldest, ada custom sort, ada filter. Nah, juga sudah ada untuk auto sum-nya sebenarnya di sini. Tapi kalau misalnya ini saya misalnya punya data di sini ada 219. Jadi kalau kita mau buat satu-satu sebenarnya agak ribet. Jadi di Microsoft Excel ini pivot table merupakan salah satu fitur Excel yang sangat powerful untuk meringkas, menganalisa atau mengeksplor, serta menyajikan data Anda. Penyajian data dengan pivot table relatif sangat cepat untuk dibuat dengan beberapa kali klik tanpa harus dipusingkan dengan berbagai macam rumus Excel. Pivot table sangat fleksibel dan dapat dengan cepat disesuaikan tergantung pada keinginan dalam menampilkan hasil. Jadi manfaatnya apa dalam penggunaan pivot table ini? Jadi dengan menggunakan fitur pivot table pada Excel, Anda dapat dengan mudah melakukan hal berikut nih. Yang pertama, membuat penyajian data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama. Yang kedua, memindahkan field pada berbagai lokasi yang berbeda. Yang ketiga, menentukan field atau kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan atau ringkasan data. Yang keempat, melakukan kalkulasi atau mengumpulkan field-field data numerik dalam beberapa cara, misalnya sum, count, atau range, dan lain-lain. Yang kelima itu melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang mana saja akan ditampilkan. Yang keenam, membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot table yang telah dibuat. Yang ketujuh, membuat pivot chart dari sebuah pivot table yang telah ada. Nah, jadi untuk membuat pivot table, yang pertama kita harus memastikan dulu tidak ada baris atau kolom yang kosong pada range data yang akan dibuat sebagai sumber data pivot table. Jika ada kolom atau baris yang kosong, silahkan hapus terlebih dahulu. Nah, jadi ini pastikan tidak ada yang kosong. Kalau misalnya ada yang kosong, bisa diklik di sini, bisa di delete, atau dari sini bisa di delete. Ini tinggal diklik kanan, ada pilihannya delete. Setiap kolom pada data sumber harus mempunyai nama yang unik. Jadi header name-nya ini harus unik. Yang ini harus unik, tidak boleh ada yang sama. Nah, terus juga hindari merge cell. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita merge nih, merging ini dari satu kolom menjadi beberapa kolom, ini dari beberapa kolom menjadi satu kolom. Nah, itu kalau bisa dihindari. Terus tipe data pada setiap kolom harus sama, misalnya yang menyebutkan tipe data tanggal dan teks dalam satu kolom yang sama. Jadi misalnya di sini, kalau misalnya di sini teks, ya teks aja. Kalau di sini angka, ya angka aja, jangan dicampur-campur. Sangat dianjurkan menerapkan format tabel pada data sumber. Hal ini mempermudah dalam pembuatan tabel pivot serta melakukan updating data jika memang diperlukan. Selain itu, mengatur sumber data sebagai format tabel, Anda bisa menerapkan define range untuk menamai range data tersebut. Jadi, yang pertama harus kita buat dalam pivot table ini adalah data sumbernya terlebih dahulu. Nah, ini ada data sumber, lumayan banyak data sumbernya.
Jadi setelah ini ada data sumber, kita pilih menu pivot table yang ada di tab insert. Ini ada pivot table, kita klik. Nah, ini kita select table orange. Ini kita bisa klik di sini. Nah, setelah itu kita bisa pilih data sumbernya, kita pilih semua. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini bisa kita pilih choose where you want to pivot table report to be placed. Nah, bisa di new worksheet atau di existing worksheet. Karena saya di sini sudah buat pivot table di sini sheet yang baru, saya tinggal klik yang ini. Terus saya bisa pilih pivot table ini. Setelah itu enter. Nah, jadi setelah itu tinggal kita tekan OK. Oh ya, ini saya lupa. Nah, jadi harus diklik dulu yang ininya. Jadi tinggal OK. Nah, jadi di sini sudah muncul pivot table. Di sini ada tipe pivot table field. Nah, jadi kita bisa masukkan misalnya supplier di filter, terus barang di row, terus juga kuartal di row. Nah, tahun kita masukkan ke kolom, terus jumlahnya masuk ke value. Nah, jadi filter ini, area ini diisi dengan field yang akan dijadikan sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada tabel pivot yang akan kita buat. Jadi kalau di bagian atas ini nanti ada filter. Misalnya kita pilih supplier, berarti kita bisa select kita mau pilih supplier yang mana. Di sini kan ada data suppliernya nih, banyak nih. Nih. Nah, jadi nanti dia akan nge-sort siapa aja nama yang ada di sana. Ternyata ada 3, ada Bejo, ada Painah, ada Tarno. Nah, jadi kita bisa sort melalui ini. Nah, jadi kalau kita sort filter suppliernya Painah, maka data yang akan dimunculkan hanyalah data yang Painah saja, yang ada nama Painahnya. Jadi akan diambil data yang dari nama Painahnya saja. Setelah itu kolom yang ini hari ini berisi field dan akan disusun secara mendatar atau horizontal, yang pada umumnya dianggap sebagai header dari nilai-nilai yang ditampilkan dari pivot table. Jadi kolom ini nanti akan menjadi barisan yang ini. Nah, ini kolomnya nanti. Ini bisa kita select. Misalnya kita cuma mau menampilkan 2015, bisa. Atau kita tampilkan 2016, bisa. Atau kita tampilkan semua. Oke. Setelah itu ada row. Row ini field yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal. Secara urut di sebelah kiri di area pivot table. Nah, yang ini adalah row. Nah, jadi kalau kita klik di sini, kita bisa lihat ada kuartalnya. Kuartal 1 kita pesan berapa, kuartal 3, kuartal 4. Nah, setelah itu ada value. Value ini, bidang ini berisi field yang menentukan data mana saja yang akan disajikan di area table pivot sesuai kebutuhan, biasanya berupa angka-angka. Nah, jadi kita di sini masukkan jumlah. Nah, jadi ini adalah jumlahnya. Nah, bisa aja kita masukkan lagi juga di sini. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa tahu kita berapa total harganya. Tapi kalau di value itu sum semua ya. Ya, jadi dijumlahkan semua. Jadi kalau misalnya kita pindahkan ke sini. Nah, ini kuartal 1 harga bawang merah itu adalah 28.000. Bervariasi ada 2.875. Jadi berapa total barang yang kita ambil. Nah, jadi untuk mengolah data yang banyak seperti ini akan lebih mudah dengan menggunakan pivot table. Karena kalau kita sort satu-satu itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk memudahkan dalam pengolahan data, kita bisa gunakan pivot table. Nah, jadi pivot table ini untuk melakukan pengolahan data.
Nah, bagaimana nanti apabila kita melakukan perubahan data dalam pivot table? Jadi kita bisa masuk ke dalam analyze, misalnya kita merubah data di sini. Nah, ini kita rubah data-datanya, kita rubah. Nah, terus nanti kita bisa masuk ke sini pivot table, masuk ke bagian analyze, kita bisa refresh data, bisa refresh atau change data source. Kalau change data source ini berarti kita ngerubah data sumbernya. Tapi kalau refresh, kita refresh apa yang sudah kita select di awal tadi. Nah, jadi itulah cara penggunaan dari pivot table. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Nanti data latihannya ini akan saya berikan di kolom deskripsi. Nah, nanti silahkan dicoba. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.